A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga pada malam Jumat ini saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Saudaraku, marilah kita merenung kembali perjalanan hidup kita di dunia ini. Yang satu saat, mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus meninggalkan dunia ini. Jadi, kita selalu di setiap sholat kita mengucapkan, membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan-jalan yang engkau sesatkan. Jadi di situ setiap sholat kita selalu memohon diberikan jalan yang lurus, diberi petunjuk jalan lurus, jalan orang-orang diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang disesatkan. Nah, inilah gunanya kita merenung, saudaraku. Kemana diri ini akan kita bawa? Nah, ada sebuah pendapat bahwa agama itu sama. Coba kita renungkan, agama itu sama. Jadi, kalaulah sama, tentu yang membawakannya orangnya sama, kitabnya sama, tempat ibadahnya sama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan agama itu sama, berarti orang ini ragu-ragu, bimbang dalam memilih agama yang ada. Akhirnya saking dia bimbang, ragu-ragu, tak yakin, akhirnya disamakan aja semua agama. Padahal agama itu tidak sama. Jadi agama Islam itu dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kitabnya Al-Quran. Tempat ibadahnya masjid. Agama Kristen dibawakan oleh Yesus. Kitabnya Injil, tempat ibadahnya gereja. Jadi dua ini aja kita ambil. Di mana letak agamanya itu sama? Udah pasti agama itu berbeda. Jadi kalaulah kita itu merasa tak yakin dengan salah satu agama, bingung, bimbang, mana yang mau kita pilih, akhirnya dia anggap agama itu sama semua. Padahal tidak, agama itu tidak sama, ajarannya pun tidak sama, cara beribadahnya pun tidak sama, kitabnya pun tidak sama, tempat beribadahnya pun tidak sama, hari raya agama juga tidak sama. Nah, disinilah kita tuh harus selalu merenung. Jadi kita tuh tidak sekedar mengikuti. Kita kan dikasih anugerah itu adalah pikiran. Nah, kita harus gunakan pikiran kita. Merenung itu bukan melamun. Merenung itu berpikir. Nah, sesuai yang selalu kita ucapkan di sholat, 5 waktu, di sholat sunat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah jalan yang lurus. Nah, disinilah kita harus berhati-hati. Karena kalau kita hanya sekedar ikut tanpa berpikir, risikonya lebih besar sama kita yang mengikuti. Karena orang yang mengajak itu hanya dia menyampaikan. Tergantung niat dia. Nah, kita yang berisiko. Ada kata niatnya itu baik, mendapatkan jalan yang lurus juga, sama dengan kita, berarti kita sama-sama selamat.
kalau dia sama-sama satu agama. Gitu. Jadi disinilah kita harus menggunakan pikiran kita. Jangan katakan orang agama itu sama, kita pun berpendapat agama itu sama. Padahal tidak, agama itu tidak sama. Baik yang membawakan, baik kitabnya, baik tempat kita untuk beribadah, maupun hari-hari besar agama, kitabnya berbeda-beda. Jadi di mana agama itu sama? Di sudut pandang mana agama itu sama? Tapi bagi pemeluk agama itu sendiri memang sama, sama-sama manusia. Dari sudut pemeluk agama. Nah, sementara kita kan di negara kita sudah dijamin kehidupan kita beragama ini. Bebas memilih agama yang ada. Kepercayaan kita yang mana? Seperti saya umpamakan. Saya ini orang bodoh. Jadi saya mau masuk agama, salah satu agama itu saya bimbang, ragu, tak yakin. Akhirnya saya bikinlah agama itu semua sama. Karena saya tak bisa memilih. Seminggu saya beragama Islam, beribadat dengan cara Islam. Seminggu lagi saya beribadat sesuai dengan agama Kristen. Seminggu lagi saya beribadat sesuai dengan agama Buddha. Seminggu lagi, selama seminggu itu saya beribadah sesuai dengan agama Hindu. Seminggu lagi saya beribadah dengan agama Konghucu. Di situ malahan nampak kebingungan, malah tak benar. Agama mana yang saya yakinin? Agama mana yang saya yakinin? Agama mana yang saya percayai? Jadi dia kebingungan, bimbang, ragu, karena semua agama mengatakan agamanya benar. Tak ada orang mengatakan agamanya itu salah. Tak ada. Semua mengatakan agamanya itu benar. Jadi kebingungan sendiri untuk memilih yang mana di antara yang benar ini. Akhirnya dia katakanlah semua agama itu sama. Nah, disinilah kita harus berhati-hati. Padahal kalau kita berhidup beragama itu rukun, damai, ya kan, nampak indahnya. Terasa indahnya. Bagi beragama Islam, melaksanakan ibadah ajaran agama Islam, bagi agama Kristen, mengamalkan ajaran agama Kristennya, bagi orang Buddha, Hindu, Konghucu, laksanakan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Begitu indahnya. Contoh, kalau kita ke satu tempat dan kita terpesona dengan pemandangan itu, kita kagum betapa indahnya pemandangan itu. Karena pemandangan kita lihat itu terdiri dari beberapa unsur. Ada gunung, ada pohon-pohonan, ada air, ada batu-batuan. Jadi dari satu kesatuan itu kita pandang jadi indah. Begitu juga agama ini. Agama ini kalau kita rukun, hidup damai, ya kan? Nggak akan terasa nampak indahnya. Saling bahu-membahu, tidak saling salah menyalahkan. Karena agama itu tidak bisa kita menyatakan bahwa agama kamu itu tidak benar, agama saya yang paling benar. Karena semua pemeluk agama mengatakan agamanya paling benar. Nah, mau tahu agama mana yang paling benar? Mau tahu agama mana yang paling benar? Tunggu saat-saat mengalami kematian. Tunggu saat-saat meninggalkan dunia ini. Lihatlah keyakinan mana yang paling benar. Nah, di antara agama itu mana yang paling benar? Ya kan? Jadi kita saling menghormati, ya kan? Kita bertoleransi. Toleransi di sini kita membiarkan, kita memaklumi bahwa ada yang beribadah sesuai dengan ajaran dia, keyakinan dia. Akhirnya kita tidak ganggu. Tidak ganggu dia beribadah. Tidak keberatan dia beribadah. Dan situlah maksudnya kita itu bertoleransi. Gitu. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang dari Islam pindah ke Kristen,
Nah, kalau Islam mengatakan murtadin, ya kan? Nah, yang pindah tadi tidak perlu dia menyebut-nyebutkan agama dia sebelumnya. Tak perlu sebetulnya. Dia tekuni aja agama baru dia. Dia pelajari agama baru dia. Tanpa menyebut-nyebut agama dia sebelumnya. Karena kalau disebut-sebut nanti, akhirnya menimbulkan seolah agama kita yang kita pilih yang baru itu adalah yang benar. Nah, jadi biarlah manusia itu memilih jalan mana, agama mana yang dia diyakini. Karena yang menentukan benar tidak benarnya agama itu yang menciptakan kita. Seperti saya beragama Islam. Saya yakin beragama Islam. Saya yakin Islam itu benar. 100% saya yakin agama Islam itu benar. Berarti saudara pun seperti itu, berpendapat seperti itu. Jadi marilah kita bersama-sama melaksanakan ibadah kita masing-masing tanpa saling ganggu-mengganggu, tanpa saling jelek-menjelekkan. Gitu. Jadi begitulah saudara, kita harus merenung kehidupan ini sebagai insan yang hidup, yang satu saat akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, harus meninggalkan kesenangan yang kita miliki, harus meninggalkan apa yang kita punyai, mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus meninggalkannya. Disitulah kita harus perbanyak ibadah. Kita lebih baik melihat kepada diri kita daripada kita melihat ke orang lain. Karena kalau kita melihat ke diri kita bisa mengkoreksi kekurangan kita. Tapi kalau kita selalu melihat orang lain tanpa pernah melihat ke diri kita, jadi seolah-olah orang salah, kita yang paling benar. Nah, agama tidak mengajar seperti itu. Seperti yang sering saya bilang, agama itu artinya atau tidak, agama itu rusak, berarti tidak rusak. Orang yang beragama itu orang-orang yang tidak rusak, berarti orang itu berakhlak. Kalau orang itu berakhlak, berarti dia tidak mau memburuk-burukkan, tidak mau menjelek-jelekkan. Dia cukup mengerjakan apa yang dipercayainya dan apa yang diyakininya. Nah, jadi disinilah terciptanya kerukunan antar umat beragama. Nah, sebagai perenungan kita bahwa agama itu tidak sama. Dari sudut pandang mana yang kita katakan agama itu sama? Dari segi Tuhan. Kalau agama Islam jelas Tuhannya Allah. Agama lain belum tentu Tuhannya Allah. Karena yang punya Tuhan itu Allah, hanya agama Islam. Berarti beda. Yang sama itulah penganut agama. Karena penganut agama itu udah pasti manusia. Nah, disitulah saudara-saudara kita itu harus menggunakan pikiran. Setiap ada yang menyampaikan sama kita, gunakan pikiran, lakukan perenungan. Gitu. Tentu dalam perenungan itu kita harus ada pegangan. Kalau agama Islam, jelas pegangannya. Yang pertama Al-Quran, yang sunnah-sunnah Rasul, yang ketiga ulama ahlul sunnah wal jamaah. Jadi ulama yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi. Gitu. Jadi jangan sampai yang tadinya kita memohon supaya kita diberikan jalan yang petunjuk, jalan yang lurus, jalan-jalan orang yang diberikan nikmat, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan-jalan orang yang disesatkan, tapi akhirnya kita tersesat. Karena kita tak mau berpikir, merenung. Karena seperti saya bilang, resikonya itu kepada kita yang mengikut. Kalau orang yang bicara, yang mengajak, udah jelas lah.
Gitu. Kalau dia hanya mau menyesatkan, ya sesatlah kita. Kalau dia meluruskan, ya luruslah kita. Nah, mudah-mudahan video saya ini ada manfaatnya bagi kita semua. Sehingga terciptalah kerukunan antar umat beragama tanpa saling jelek menjelekkan, tanpa saling mengatakan agamanya yang paling baik. Biarlah nanti kita lihat sendiri kapan itu setelah kita meninggal dunia. Jadi kita akan melihat kebenaran agama kita pada saat kita meninggalkan dunia ini. Karena Allah akan memberikan balasan atas ucapan dan perbuatan kita. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.